Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu tentang penyelesaian persamaan diferensial parsial parabolik, tapi dengan menggunakan MATLAB, menggunakan fungsi PDE-PE. Nah, sebagai contoh kasus yang kita pelajari adalah sebagai berikut. Ini ada suatu slab yang dibatasi dua permukaan, yaitu permukaan X sama dengan 0 dan X sama dengan L, artinya lebarnya L ya, atau tebalnya L. Kemudian pada X sama dengan 0 itu diberikan panas ya, diberikan panas secara kontinu sebesar Q double aksen ya, watt per meter persegi itu kalau mau diberi satuan. Sedangkan di sebelah kanan itu suhunya di setting sama dengan 0 ya, setelah T waktu lebih besar dari 0 ya. Itu peristiwanya. Nah, kemudian kita susun persamaan atau neraca panasnya nanti akan diperoleh persamaan diferensial seperti ini ya. Rho Cp dt per dt kecil sama dengan K di 2T per dE kuadrat. Ini lalu initial conditionnya, mula-mula suhunya sama dengan 0 ya. Tadi mula-mula seluruh bagian ya, T kecil waktu sama dengan 0, di semua X sama dengan 0 ya suhunya. Kemudian pada permukaan X sama dengan 0 itu mendapatkan flux panas Q double aksen, jadi min K dt dx pada X sama dengan 0 sama dengan Q double aksen. Dan di sebelah kanan itu suhunya dibuat tetap sama dengan 0. Nah, di dalam fungsi PDE-PE itu ya menggunakan standar seperti ini ya persamaannya. Nanti kita akan sesuaikan dengan standar yang ada di MATLAB, yaitu C kali du dt sama dengan X pangkat minus M di dx X M X pangkat M kalikan F ya, dan ditambah S, harus mengikuti ini. Kemudian initial conditionnya ya juga harus kita sediakan, dan boundary conditionnya yang mengikuti juga persamaan standar seperti ini. Untuk setiap boundary ya mengikuti persamaan ini ya, P ditambah Q kali F sama dengan 0. Nah, kita lihat untuk persamaan diferensial yang dihasilkan tadi. Ini rho Cp dt kecil sama dengan K di 2T dE kuadrat. Kita sesuaikan dengan persamaan standar ini ya. Ini berarti C nya adalah, jadi U yang ada di sini, U adalah T ya, T suhu. Kalau T kecil waktu masih sama, tapi U nya ini nah nanti kita ganti dengan T suhu, T besar. Jadi rho Cp, jadi C nya berarti adalah rho Cp ya. Dan M nya itu sama dengan 0 ya, karena di sini tidak ada X pangkat suatu bilangan, tidak ada. Jadi M nya 0 dan F nya adalah berarti K dt dx. Sementara S nya di sini tidak ada suku S, jadi S nya sama dengan 0 itu. Nah, nanti dalam penyelesaiannya, dalam solutionnya ya, kita tuliskan di main program dari MATLAB itu, kita sebut hasilnya itu adalah sol ya. Ini bisa apa saja, tapi untuk menunjukkan ini solution ya,
kita tuliskan sol ya. Sama dengan PDE-PE, kemudian parameternya ada M tadi, M nya sama dengan berapa, lalu ada PDE fun, ini fungsi persamaan diferensialnya ya. Ini nanti bentuknya standarnya sudah ada juga ya. Jadi fungsi itu nanti akan mengeluarkan C, F, dan S ya, seperti yang telah kita analisa tadi. C, F, S nya seperti apa, kemudian PDE X 1 PDE ya, itu adalah, ini ada 5 parameter X, TU, DU, DX itu. Kemudian initial conditionnya juga ada fungsi tersendiri, boundary conditionnya ya ada fungsi tersendiri ya, nanti akan kita bahas tentang boundary ini. Kemudian X mass di sini ya, parameter yang kelima ya, X mass itu adalah vektor X, X nya dari berapa sampai berapa. Kemudian TS span, T span nya adalah vektor T waktu. Nah, untuk persamaan diferensialnya ya, kita buat fungsinya tersendiri ya, seperti yang telah kita tetapkan tadi. Kemudian initial conditionnya ya, ini U0 ya, kita ambil sama tadi seperti dalam kasusnya, sama dengan 0 ya pada semua posisi pada saat awal. Kita sebut nama fungsinya ini PDX1IC, hanya satu parameter yang dikeluarkan ya, yang dimasukkan yaitu X. Kemudian boundary ini yang juga butuh perhatian. Di dalam boundary condition ini ada standarnya ya, P tambah Q kali F sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya tadi kita ubah ya, di sebelah kanan harus 0 ya, untuk boundary sebelah kiri ya, Q double accent ditambah K dt dx, X sama dengan 0 sama dengan 0 ya, berarti Q atau P nya sama dengan Q double accent, dan Q nya yang di dalam persamaan boundary standar ini Q nya adalah sama dengan 1 ya. Kalau F nya ya sudah seperti yang tadi ya, sama dengan K dt dx. Sedangkan untuk sebelah kanan ya, batas sebelah kanan itu T sama dengan 0. Kalau demikian nah berarti P itu adalah UR ya, sama dengan T nya tadi, T adalah UR ya, U sebelah kanan ya, right, dan Q nya 0 itu. Kemudian boundary condition kita buatkan suatu fungsi tersendiri juga yang sudah standar seperti ini ya, kita harus ikuti. Jadi keluarannya ada 4 PL QL PR QR ya. Namanya bisa beda tapi ini urutannya ya, PQ PQ gitu, kiri dan kanan gitu. Jadi nama fungsinya juga sebenarnya bebas, tapi ini kita beri nama seperti ini. Lalu masukannya ada 5, XL, UL, X sebelah kanan XR, dan U sebelah kanan UR, dan T. Nah, masing-masing seperti yang kita rumuskan tadi, jadi P sebelah kiri adalah Q, tapi ini Q nya bukan Q yang dari persamaan standar ya, tapi Q double accent itu. Kemudian T left, QL nya sama dengan 1 ya. Ini sudah kita bahas tadi, tinggal kita tuliskan di dalam function MATLAB. Nah, demikian. Lalu kita buat di dalam MATLAB ya. Kita buat di dalam satu file ya. Kita buat function parabolik di dalam satu file ya, function parabolik. Ya, kita mulai seperti biasa, ini CLC clear, lalu semua parameter yang ada itu kita globalkan biar dia bisa dihitung di dalam function juga. Ini
yang diketahui, L nya 0,1, K nya 200 ya, rho nya 10.000, CP 500, Q nya 1 juta ya, watt per meter persegi. Tadi Q double aksen maksudnya yang ini ya, panas yang diberikan pada permukaan X sama dengan 0, kemudian jumlah atau waktunya adalah 10 detik ya, dari 0 sampai 10 detik. Nah, kita tulis M nya sama dengan 0 ya, kemudian X nya ya, vektornya kita tetapkan dengan length space 0, L, dan 20. Jadi kita bagi 20 bagian ya, ada 20 titik untuk X, kemudian T nya ada 20 juga, 20 titik 0 sampai T akhirnya ini 10 ya, kita bagi menjadi 10 titik antara 0 sampai Tn 10. Nah, lalu solusinya sama dengan PDE-PE ya, seperti standar tadi. M, kemudian ini fungsi persamaan diferensialnya, lalu ini initial condition, lalu ini boundary-nya ya, kita beri depannya tanda at ya, untuk merujuk ke masing-masing fungsi yang kita buat untuk persamaan diferensial, untuk initial condition dan boundary condition, kemudian X dan T. Lalu ini surf itu untuk membuat grafik 3 dimensi ya, grafik permukaan 3 dimensi XT dan hasil solusinya. Itu kemudian functionnya ya, kita susun di sini. Di bawahnya bisa karena ini bentuknya function ya. Jadi kita tidak perlu membuat fungsi yang tersendiri. Ini dalam fungsi parabolik, ini nama fungsinya parabolik. Jika nanti nama function yang tersimpan ya dalam bentuk file parabolik M ya, itu nama file functionnya. Kemudian function yang lain ini function untuk persamaan diferensialnya ya, rho CPK ya, kita globalkan supaya juga terhitung di sini ya. Di sini kita beri global, lalu di sini juga global ya. Jadi rho nya tidak perlu kita tuliskan lagi, tapi kita globalkan. Ini C nya tadi rho CP, kemudian F nya K DUDX. Lalu ini fungsi untuk initial condition, dan yang terakhir ini untuk boundary condition. Ini urutannya bisa dibolak-balik ya, tapi harus di bawah fungsi yang utamanya ya, fungsi parabolik ini. Lalu untuk boundary-nya ya, isinya sudah kita bahas. Nah, ini jika kita jalankan atau kita run ya, hasilnya adalah nah ini, dan kemudian menampilkan nah kebetulan kita tampilkan ini ya, parameternya. Kalau kita ingin menampilkan hasil solusinya, berarti ini kita hilangkan tanda titik koma, nah, kita ulangi runnya ini, kita simpan, coba kita run ya, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini kita lihat bahwa solusinya itu ya dalam bentuk seperti ini ya, bentuk matriks. Nah, setiap kolom ini ya adalah kolom waktu ya, dari 1 sampai ini 20 titik waktu ya, 20 titik waktu. Kemudian untuk yang barisnya ya, barisnya itu adalah ini X ya. Nah itu, nah sehingga pada X yang akhir itu 0 ya. Jadi ke bawah ini yang waktu ya, ya. Ini waktu 0, kemudian semuanya masih 0 ya.
Lalu untuk T berikutnya 23 sekian ini posisi pada X sama dengan 0 di sini nih. Nah, ini berkembang pada X sama dengan 0 itu juga sampai 112. Itu lalu X berikutnya di sini. Nah, ini X ya, ini X itu. Lalu setiap waktu itu setiap baris ini ya, gitu ternyata. Nah, ini waktu terus sampai waktu akhir. Nah, di sini ini waktu yang terakhir ada di baris yang terakhir ya. Ini waktu akhir ya. Nah, demikian kita lihat gambarnya ya. Ini bisa kita putar. Nah, ternyata sesuai yang keadaannya ya, sudah pas pada saat X sama dengan 0 di sini itu ya, suhunya paling tinggi karena kita berikan panas continue di sini. Sedangkan di sebelah kanan itu suhunya di setting 0, jadi warnanya biru ini, dan juga posisinya ini 0 ya. Gitu. Nah, contoh yang lain itu peristiwanya seperti yang kita pelajari sebelumnya pada metode yang menggunakan metode Crank-Nicholson, yaitu perhitungannya dengan Excel ya. Ini sedikit berbeda kasusnya, yaitu ini suhunya semua pada batas kiri kanan ditetapkan ya 20. Kemudian suhu awalnya atau initial conditionnya adalah 100 derajat Celcius. L nya 0,3, waktunya dari 0 sampai 22.500, alfanya 5 kali 10 pangkat minus 7. Nah, ini dx dt, delta x, delta t yang kita tetapkan. Nah, ini coba kita hitung dengan PDEPE. Dengan PDEPE maka akan kita peroleh. Nah, ini dalam bentuk yang sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Ini file functionnya kita pisahkan, sehingga main programnya, program utamanya ya, isinya ini ya, M sama dengan 0, kemudian X nya kita tetapkan vektornya dari 0 sampai 0,3, kita bagi ini 11 bagian ya, supaya sama dengan hasil di ini tadi kan 11 bagian ya. 0 sampai 10 ini ada 11 titik, 0, 1, 2, 3 sampai 10 itu 11 titik. Kemudian juga T nya itu ada 26 titik dari 0 sampai 22.500 ya. Baik, kemudian hasilnya ya, solution ya, sama PDEPE ini M, kemudian fungsi untuk persamaan diferensial, fungsi untuk initial condition, dan fungsi untuk boundary condition X dan T. Urutannya begitu. Kemudian kita gambar hasilnya dalam figure yang kalau kita tuliskan dengan figure itu berarti nanti tidak akan terhapus dalam perhitungan berikutnya, dia tidak akan hilang ya, kalau kita pakai perintah figure. Kemudian perintah serve untuk membuat grafik 3 dimensi ya, berbentuk permukaan xt dan sol ini kita labeli position, times, dan temperature ya. Lalu kita ambil untuk waktu yang terakhir ini ya, untuk mengecek nanti hasilnya kita bandingkan dengan Excel ya. Lalu ini fungsi untuk persamaan diferensialnya ya. Nah, C nya sama dengan 1 ya. C nya sama dengan 1. Mengapa demikian? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi standarnya ini ya, standar persamaan diferensialnya dalam MATLAB ya, C du dt sama dengan X pangkat min M, dan seterusnya ini. Nah, persamaan kita adalah
Nah ini ya, ini persamaan kita yang ini ya. Nah ini dt per dt kecil ya, alfa dt dx, ini persamaan kasus yang kedua tadi ya. Ini kita sesuaikan dengan persamaan standar MATLAB. Ini berarti C nya adalah sama dengan 1 ya, di sini 1, kemudian M nya 0 ya, tidak ada di sini, X pangkat suatu bilangan, lalu F nya adalah alfa dt dx ya. Ini F nya cocok ya, lalu S nya tidak ada di dalam persamaan diferensial, berarti sama dengan 0. Boundary condition nya, nah P ditambah Q kali F sama dengan 0, ini standarnya. Sebelah kiri tadi sama dengan 20, berarti T sama dengan UL 20 ya. Perhatikan T sama dengan 20, berarti U, berarti kan kita menggunakan UL 20. Kemudian P nya berarti karena di sebelah kanan harus 0 ya, kita pindah ke ruas kiri, jadi UL min 20 ya. Sebenarnya Q nya ini 0 supaya cocok itu. Kemudian sebelah kanan analog ya, XL itu, jadi P nya adalah UR, nah, boleh dilambangkan dengan lambang yang berbeda, ada R right dikurangi 20 ya. Ini analog. Nah ini kita terapkan di dalam MATLAB function. Ini nama fungsinya pdex ya. Kemudian untuk initial conditionnya, ini saya besarkan saja ya supaya bisa terbaca lebih baik ya, semoga bisa lebih jelas. Ini tadi saya ulangi untuk persamaan atau program di main programnya, program utamanya, kemudian ini persamaan diferensialnya, lalu ini initial conditionnya yang mula-mula 100 derajat Celcius, lalu ini boundary-nya ya, tadi sudah kita bahas ya. Ini standarnya harus kita ikuti, jadi keluarannya ada PL, QL, PR, QR, ada 4 ya. Ada 4. Lalu parameter masukannya ada XL, UL, XR, UR, T ya. Ini harus ada 5 juga, tapi tidak mesti semuanya ada nilainya ya. Tuh. PL nya UL min 20 ya, analog dengan yang PR ya. UR min 20. Nah demikian, ini dalam bentuk terpisah. Kemudian coba kita jalankan ya, itu hasilnya bisa kita putar ya, demikian ya, hasilnya. Kemudian hasil di dalam perhitungan ya, nah, ini setiap baris itu ya, itu adalah posisi X ya. Ini X di kolom pertama, X0, kemudian terus sampai X yang terakhir itu XL ya, di sini nih kolom terakhir. Dan di baris terakhir itu waktu yang akhir ya, waktu yang akhir ini sudah saya ambil dengan tambahan perintah ini suhu akhir ya, T sol, kita ambil N itu yang terakhir ya, waktu yang terakhir, ini waktu, lalu ini semua suhu di waktu terakhir ya, N, kita beri tanda apostrof ya, kita transposkan ya, kita buat kolom. Ini mestinya kalau tanpa tanda aksen ini menjadi horizontal, satu baris, lalu kita ubah menjadi kolom, satu kolom, kita beri tanda
transpose ya. Nah, ini sudah kita run tadi, hasilnya adalah sebagai berikut ini. Ini ya. Coba kita cek hasilnya, kita bandingkan dengan yang menggunakan Excel metode Crank-Nicholson ya. Ini kita ambil nilainya ya. Ini adalah hasil terakhir tadi ya. Dari 20, 29, 37, 44 ini. Pada waktu akhir di semua posisi X ya. Waktu akhir. Kita copy. Nah, kita masukkan coba di sini ya. Kita paste. Nah, seperti itu. Nah, formatnya jadi berubah, maka ini kita kalikan ya, supaya tadi ini mestinya kan 20, 29 ya. Oke, ini kita kalikan dengan atau kita bagi 10.000 ya. Itu nah, cocok ya. Kemudian ini masih rumus, kita ambil angkanya, kita paste. Nah, seperti itu. Jadi ini kita bisa hapus, kita peroleh angkanya. Lalu angka terakhir dari perhitungan Crank-Nicholson menggunakan MATLAB kita ambil. Nah, ini kita ambil angkanya. Lalu angka ini kita kopikan ke sini dalam bentuk jadi kolom ya. Jadi kolom berarti paste-nya yang kolom ini ya. Ini kita bisa bandingkan ya. Lalu X nya kita ambil dari sini, kita copy juga, angkanya kita ambil dan kita copy dalam bentuk kolom ya, dengan paste merubah ya, seperti transpose ini ya. Lalu ini kita buat, jadi ini tadi berarti X ya, X, lalu ini adalah hasil dari MATLAB, kita bandingkan begitu. Lalu ini dari Excel ya, atau metode Crank-Nicholson ya, metode Crank-Nicholson gitu. Itu kita besarkan, kita bandingkan. Sekarang kita buat kurva supaya bisa dibandingkan. Nah, jelas sekali terlihat di sini ya, bahwa ternyata cukup bagus ya pendekatan atau antara hasil MATLAB dan hasil menggunakan metode Crank-Nicholson dengan software Excel ya. Hanya ada sedikit perbedaan di tengah ini ya, tapi selisihnya itu juga kecil ya. Selisihnya di tengah-tengah ini, di sini 49, 50, 48,2, 49 ya. Nah, demikian belajar kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.